polisi, Polri untuk unjuk rasa ya. Padahal ini kan urusan unjuk rasa, urusan kepolisian ya, bukan Kapolri. Ngapain ikut turun dia ke jalan? Nanti kalau sampai bentrok sama rakyat ya, kalau rakyat sudah keluar teman-teman ya, kalau rakyat sudah berani, ini bisa jadi perang saudara ya, kayak di Nepal kan ya. Kalau sampai ini pemerintah ini tidak bisa mengatasi, ya seperti negara-negara lain itu pertumbuhan darah di mana-mana ya. Ini namanya kejahatan, kejahatan pemerintah seperti ini, tidak pernah memikirkan rakyat kecil ya. Seenaknya saja ya menaikkan barang bertunjangan kepada DPR per bulan 50 juta, biasa jadi DPR teman-teman ya. Rakyatnya juga di kampung itu Pak ya, di kampung itu rakyat kecil seperti saya ini Pak, nyangkul gajinya sehari berapa Pak? 70.000. Kerja bangunan udah cuma berapa? 40.000 Pak. Yang pegang pulpen Pak. Nanti kualat sama rakyat Pak. Ingat anak cucunya, ingat akhirat ya. Keamanan ya untuk ketika hendak menuju ke Bundaran HI. Mudah-mudahan rakyat itu nanti berontak ya. Biar tahu rasa. Nanti kalau rakyat sudah memberontak Pak, kayak negara-negara luar tuh. Orang yang di desa itu pada buat makan dari kulit pisang itu Pak, kulit batang pisang itu dijemur dijadikan kerupuk, jadikan parut-parut. Itu pun satu hari satu malam, paling tidak dapat 5 kilo itu per kilo 1.500. Masa mahasiswa menyoroti Kalau pelemahan 10 nilai kilo, tukar rupiah kalau terhadap 10 kilo dolar Amerika 15.000. Serikat. Padahal satu hari satu malam dapat 5 kilo. Masa Coba juga menuntut kulit pemerintah batang pisang mengeluarkan kebijakan yang dapat dijadikan menguatkan makanan. kembali nilai tukar rupiah. Yang duduk di atas tidur nyenyak, ingat kenikmatan dunia itu tidak abadi, ingat itu. Korupsi besar-besarin. Kalau rakyat terkorupsi, kalau rakyat jadi 15 tahun. Korupsi triliunan cuma Aksi unjuk rasa juga dilakukan warga dan 5 mahasiswa tahun dari itu pun berbagai tidurnya di penjara ya, rumah mewah. Kayak rumah Masa mewah, apa-apa berorasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. apa itu namanya kan dia. Melakukan perbaikan ekonomi imbas Saya harap kenaikan harga BBM presiden jenis ini dapat dan berganti. melemahnya harga nilai tukar rupiah terhadap Semoga dolar kan Amerika presiden yang Serikat. amanah, presiden yang Imbas unjuk jujur, rasa, arus lalu lintas di presiden kawasan yang Jalan tegas. Sripati Ukur menuju gedung DPRD ditutup sementara. Saya takutnya kalau rakyat sudah perang sama pemerintah, bukan rakyat perang sama rakyat, perang dengan pemerintah. Wah. Untuk mengetahui perkembangan Kayak yang aksi demo unjuk kemarin rasa di itu sejumlah rumah titik DPR di dihancurkan itu kan rakyat, kalau itu Kompas belum TV, keluar Medina semua Andas dan juru kamera belum Denny keluar Yusuf semua itu rakyat. di Kalau Jalan sampai Medan keluar Merdeka semua Selatan masih Jakarta, lalu di Bandung Jawa Barat apa? sudah ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani Nenek dan buyutnya juru yang kamera Sunandar. hati-hati. Kita akan ke Medina terlebih dahulu. Medina, seperti apa aksi unjuk rasa Ini di masih sana? Apakah mahasiswa masih ya Pak ya, berlangsung dan apa masih saja mahasiswa poin belum tuntutan dan rakyat masa tadi. aksi? Bisa-bisa Indonesia ini pecah Pak. Ya, Cynthia dan juga saudara, kalau kami lihat dan juga kami pantau sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi siang atau beberapa jam yang lalu, ini memang para massa ini sudah mulai mendatangi kawasan Merdeka Selatan yang dimana tepatnya di seberang gedung Dana Reksa, dan hingga saat ini masih berlangsung orasi begitu, dan tadi juga sempat mereka beristirahat sekitar 30 menit untuk mereka melanjutkan aksi unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Selatan dan untuk melihat bagaimana situasi aksi unjuk rasa saat ini akan diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Denny Yosua untuk aksi DPRD Jawa Barat. Ini mahasiswa lagi duduk di halaman depan kantor DPRD Jawa Barat. aksi ini adalah perbaikan
perbaikan menuntut kondisi untuk perekonomian kebaikan nasional, yang ekonomi dimana Indonesia. masa menilai Gimana pemerintah mau perlu baik mengambil langkah teman-teman yang ya? lebih konkret untuk BBM menjaga naik, stabilitas ekonomi dan juga mahasiswa mesti diam. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sekarang itu. dinaikkan lagi Dan yang ada namanya pun pertamax. poin besar yang disuarakan hari ini, yaitu Rupiah tuntutan melemah. agar pemerintah melakukan perbaikan Makanan gizi ekonomi, yang ditampilkan Pak dimana ya. mereka menilai Coba kebijakan Bapak yang turun ke lapangan. diterapkan saat ini Nggak perlu sesuai Pak. dievaluasi agar mampu Iya menjaga kalau stabilitas harga, yang di kemudian juga meningkatkan daya rekam itu beli, yang bulan serta itu kali memberikan apa kepastian semuanya ekonomi enak. bagi Kalau yang di desa Pak, masyarakat. anak Selain saya itu nggak juga, ada. selain menyoroti isu ekonomi dari masa ini, juga mendorong evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang telah berjalan sejak tahun 2024 yang lalu. Dan dalam aksi ini para peserta juga menyatakan bahwa Ini kondisi di lapangan saat suara ini teman-teman. mahasiswa ini perlu terus Saat ini di disampaikan lapangan seperti sebagai ini kondisinya bagian ya. dari fungsi Ini kontrol saya sudah sosial terhadap terhubung internal dengan pemerintahan. Dan tim memang reporter hingga sore Jejak hari ini Primo aksi di unjuk rasa Jawa masih Barat. berlangsung begitu. Dan bisa saya bilang ini juga berjalan secara kondusif dengan pengawalan dari aparat kepolisian yang juga berjaga di sekitar lokasi sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat yang lalu. Dan terus kami masih memantau aksi perkembangan ini, dan jika nantinya memang ada perkembangan info kembali tentu akan kami laporkan kembali, begitu Cynthia. Selanjutnya kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Mita Handayani di sana. Mita, seperti apa situasi aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, Mita? Ya, selamat sore Cynthia. Ini untuk aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung Ini bahkan DPRD akan mahasiswa itu Provinsi akan Jawa ini Barat teman-teman, di Kota Bandung ini masih akan berlangsung. Dan unjuk untuk rasa lebih besar-besaran kegiatan lagi daripada demonstrasi yang ini sekarang juga untuk diisi menuntut oleh ekonomi orasi-orasi dari mahasiswa atas dan juga lemahnya ekonomi di masyarakat umum. Indonesia ya. Tadi Jadi ini untuk yang hadir pada masa aksi mahasiswa kali akan ini mengancam akan adalah ada demo mahasiswa, namun juga langgar banyak lebih besar masyarakat daripada yang ini. hadir seperti itu. Nah, Ini untuk belum rakyat-rakyat demonstrasi teman-teman. sendiri ini ada beberapa yang menjadi tuntutan yang menjadi dasar demonstrasi hari ini. Di antaranya adalah diakibatkan karena kenaikan harga BBM yang berlangsung pada kemarin, pada 10 Juni lalu tanpa peringatan seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini adalah meminta pemerintah untuk menguatkan nilai rupiah yang melemah, karena memang belakangan ini untuk nilai rupiah terhadap dolar ini semakin terpuruk seperti itu. Dan menstabilkan harga kebutuhan pokok, di mana memang untuk masyarakat sendiri banyak yang mengeluhkan bahwa untuk harga kebutuhan pokok seperti sayuran dan daging yang menjadi kebutuhan masyarakat Ini di halaman ini naik seperti itu. Lalu di para halaman gedung demonstran juga DPRD atau Jawa masa Barat. aksi ini. Nah, ini bukan penampakan pocong ya teman-teman ya, bukan teror pocong, tapi ini teror mahasiswa ya di depan gedung kantor DPR Jawa Barat ya. Jadi mana mahasiswa itu menuntut perbaikan ekonomi Indonesia yang semakin merosot ya. Jadi mahasiswa itu banyak tuntutan ya. Jadi tuntutannya itu ya apa ya, untuk menurunkan harga BBM, memperbaiki ekonomi Indonesia, hentikan makanan bergizi, MBG ya. MBG itu ya kalau di kampung-kampung saya teman-teman tidak layak dimakan, nggak seperti apa yang direkam itu, yang ada di berita-berita gitu itu. Itu kan yang di kota-kota, di kota-kota besar. Tapi kalau di kampung saya teman-teman ya, anak saya saja nggak doyan makanan itu. Walaupun penghasilan saya per hari cuma 70.000 ya, saya itu buruh macul, tapi ya nggak doyan makanan seperti itu gitu. Karena kita kan bukan binatang gitu. Kita itu manusia. Jadi untuk Bapak Presiden ya, tolong, mana janjinya Pak sebelum itu. Saya dulu bangga sama Bapak. Saya dari dulu sejak Bapak Presiden Prabowo itu ya sudah mencalonkan diri sebagai presiden, saya selalu mendukung Pak. Semua keluarga saya mendukung. Saya kira Bapak itu amanat, ternyata mana Pak buktinya ya. Saya kecewa sama Bapak. Karena saya sejak dulu Bapak yang pertama kali kalah, saya nggak pantang menyerah Pak. Saya tetap mendukung. Tapi pada akhirnya begini ya Pak ya jadinya ya. Saya kecewa. Ingat Pak ya, ingat. Bapak Presiden, tolong perbaiki ekonomi Indonesia Pak. Tolong Pak, tolong. Kasihan rakyat kecil Pak, kasihan rakyat kecil.
kabulkan tuntutan mahasiswa itu, kabulkan Pak. Jadi BBM itu seharusnya memang nggak perlu dinaikkan Pak. Beri subsidi kepada rakyat yang tidak mampu begitu Pak ya. Kalau BBM dinaikkan kepada para anggota DPR itu sudah bagus Pak kalau gitu. Tapi jangan dibagi rata Pak. Jangan dibagi rata. Rakyat kecil itu penghasilannya berapa Pak? Ya, apalagi seperti saya buruh macul ya. Jadi tolonglah Pak perbaiki. Jangan sampai Bapak itu nantinya ya kena azab gitu loh Pak ya. Bapak kan orang Islam. Jadi orang Islam itu tahulah asap Allah itu di mana ya kan? Asap Allah itu di mana? Itulah Pak kalau risikonya orang punya gelar ya. Punya gelar apa saja Pak? Baik gelar tokoh agama, gelar di pemerintahan. Hati-hati ya Pak ya. Karena asap itu bisa datang kapan saja ya. Jadi tolong perbaiki Pak ekonomi Indonesia itu, gimana rakyat ini semakin sengsara seperti ini Pak ya. Ya Allah Pak, saya dulu itu bangga sama Bapak Prabowo, sekarang mah saya kecewa banget. Dulu satu keluarga saya Pak ya, keluarga di Jember ya. Bapak kan tahu kan di pesantren Al-Qadiri Jember ya. Kecewa Pak sama Bapak ya, kecewanya gimana? Saya nggak sesuai itu loh Pak, nggak sesuai. Tolonglah perbaiki Pak, jangan itu jadilah Bapak Presiden Prabowo yang sejati, jadilah Bapak Prabowo yang sesungguhnya. Saya yakin kalau Bapak Prabowo hatinya baik sebenarnya, hatinya sebenarnya untuk rakyat. Tapi Pak, bawahan Bapak itulah yang bagus luarnya saja. Saya rasa kalau Bapak itu nggak mungkin lah ingin memperkaya diri. Saya tahu betul nyatanya Bapak korupsi dibasmi tanpa pandang bulu, mau sahabat kayak mau keluarga kayak. Bapak bijak, saya akui itu Bapak itu. Tapi masalah menteri-menterinya itu loh Pak diurus agar apa ya, bagian Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, tolong disidak itu Pak semua. Kenapa barang-barang itu menjadi naik? Kasihan rakyat Pak ya, kasihan rakyat. Jadi biar rakyat itu nggak sengsara seperti ini Pak ya. Jadi tolong, saya yakin kok Bapak Prabowo itu bisa mampu mengendalikan itu semua ya. Jadi jangan sampai Indonesia itu menjadi negara kayak negara-negara luar tuh Bapak ya. Bisa-bisa presiden diculik, nah seperti itu. Bisa-bisa rakyat perang dengan pemerintah gitu ya. Tolong Bapak perbaiki, tolong. Gimana sih Bapak ini? Dulu saya sanjung-sanjung, saya bangga dulu sama Bapak, tapi akhir-akhir ini saya kecewa banget sama Bapak ya. Tolong Pak Presiden, Pak Prabowo. Bapak itu adalah jagoan saya Pak ya. Sejak Bapak pertama kali itu jago itu saya sangat senang. Mungkin ini nanti membawa ke Indonesia yang lebih maju, rakyatnya bisa makmur. Itu apa ya, dalam perasaan saya dulu Pak, tapi ternyata saya salah ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah, karena saya yakin Bapak itu mampu ya. Saya rasa cuman menteri-menterinya Pak tolong diperbaiki ya. Bapak banyak loh kesalahannya itu ya. Mana kurban pakai uang APBN ya kan, itu kan nggak seharusnya gitu loh Pak ya. Tolong ya Pak ya, tolong diperbaiki dan tolong kabulkan itu tuntutan mahasiswa itu ya, tolong ya. Jadi saya minta sama Bapak tolong kabulkan biar Indonesia itu nggak semakin ricuh, nggak semakin ditertawain sama negara-negara luar Pak ya. Jangan mau Bapak itu menjadi orang lain, jadilah Bapak sendiri gitu ya. Jangan mau dienggokkan orang lain, jangan mau dijadikan boneka oleh orang lain ya, karena lambang-lambang itu mahasiswa sudah memberi kode itu Pak ya. Mana boneka-boneka yang digantung itu. Tolonglah Pak perbaiki tolong. Oke Pak, inilah saya dari Jejak Krime ya.